sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan-rekan media, tapi media yang mengundang kita, tapi menggunakan medianya Puspenkum. Ya, ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, ya. Dan sampai saat ini perlu media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kundadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada diskusinya dari jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara HLN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara HLN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Nah, tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara LPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedik. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Dedik. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Monggo Pak Dedik dijawab Pak Dedik. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjengukan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses, ya, karena itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Dirjen Pak. Ya. Saya Ari dari Rian Kompas. Mau tanya Pak, maksud masih terkait dengan RPS ini, apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak?
sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau pasir lain yang pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Iya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce, dan Halim ini juga punya rumah mewah di Pik. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya, keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Monggo Pak Dirdik. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan Harta benda. apa? Harta benda. Harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Saya suruh kesini dulu adik sana. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Bundadi. Saya Rudi dari Bapak Trakwa. Saya datang dari Bangka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait HP Bugis. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur, ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama. Silakan Pak Kundadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain,
bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke? Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan, kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu udah terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Nanti kamu. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan, ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Ayo silakan. Sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi penghitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada, ya. Semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus, Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan ke sebelah sini. Yang pertama Pak, jadi mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, pertama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada peserta Pilpres 2024? Karena kan isunya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan. Memang benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah, ya. Semua kami dasarkan pada fakta yang ditemukan berdasarkan alat bukti. Demikian. Silakan, dari mana? Dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Dengan terkait. Silakan Pak Dirdik. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya. Karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya. Ini sudah lama kita gulirkan pemeriksaan, bukan pada hari ini, ya. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, saya lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan di pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan, tidak bisa ditangkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.